Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai penerapan gaya gesek di bidang biologi pada kehidupan sehari-hari. Nama anggota kami adalah Karima Nisa Abidah, Naura Rania Sastra, Putri Rizky Febrianti, Tiara Dimiati, dan Vanessa Aurelia Rendi. Untuk materi kita hari ini, pertama ada definisi gaya gesek, kedua ada macam-macam gaya gesek, ketiga ada fenomena gaya gesek, dan terakhir ada teknologi dengan gaya gesek. Untuk materi definisi gaya gesek akan dijelaskan oleh saya. Gaya gesek merupakan gaya yang berarah melawan gerak benda atau kecenderungan benda akan bangkit. Gaya gesek muncul apabila dua permukaan benda bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus memiliki bentuk padat, melainkan bisa pula memiliki bentuk cair ataupun gas. Besarnya gaya gesek dinyatakan dalam Newton. Gaya gesek sangat dipengaruhi oleh tekstur permukaan suatu benda. Jika permukaan benda kasar, maka gaya geseknya akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika permukaan benda halus atau licin, maka gaya geseknya akan semakin kecil. Untuk materi kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh kasar ataupun halusnya permukaan benda. Semakin halus permukaan benda, maka gaya geseknya akan semakin kecil. Dan semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya akan semakin besar. Cara memperbesar gaya gesek. Yang pertama, membuat alur dan corak kasar pada permukaan benda. Contohnya sol sepatu dan ban mobil. Alur yang kasar membuat sol dan ban mempunyai daya cengkram yang kuat, sehingga tidak mudah tergelincir pada jalanan yang basah ataupun licin. Yang kedua, melapisi permukaan benda dengan karet. Karet merupakan bahan yang bersifat kesat dan tahan air, sehingga karet dapat memperbesar gaya gesek. Beberapa benda yang dilapisi karet untuk memperbesar gaya, diantaranya sol sepatu dan ban kendaraan bermotor serta ban sepeda. Yang terakhir, memperluas bidang permukaan. Benda yang bidang permukaannya luas memiliki gaya gesekan terhadap udara yang lebih besar daripada benda yang mempunyai luas permukaan kecil. Misalnya, olahraga terjun payung memanfaatkan lebar parasut untuk memperlambat gaya gerak jatuhnya. Kemudian, cara memperkecil gaya gesek. Yang pertama, memakai pelumas. Pelumas dapat mengurangi gesekan yang terjadi pada mesin sehingga mesin tidak cepat rusak. Kemudian, memperkecil luas permukaan. Gaya gesek dapat diperkecil dengan memperkecil luasnya. Coba diamati pada bentuk haluan pesawat terbang. Bentuk yang ramping dan runcing membuat gesekan udara dengan pesawat kecil sehingga pesawat mudah bergerak melewati udara. Kemudian memberikan roda pada benda. Pemberian roda pada bidang sentuh merupakan salah satu untuk memperlicin permukaan yang bersentuhan, sehingga gaya gesek yang terjadi dapat diperkecil. Penggunaan roda ini merupakan salah satu untuk memanfaatkan gerak bergulir, sehingga menghindari gaya gesek yang besar. Kemudian memperhalus permukaan benda. Permukaan yang halus membuat benda lebih mudah bergerak. Misalnya, jalan beraspal bertujuan untuk memperkecil gesekan antara ban dengan jalan, sehingga kendaraan lebih mudah dalam meluncur. Baik, selanjutnya macam-macam gaya gesek. Macam-macam gaya gesek. Gaya gesek selang dua benda padat adalah gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Sedangkan gaya selang benda padat dan cairan serta gas adalah gaya Stokes. Gaya gesek statis. Gaya gesek statis merupakan gesekan selang dua benda padat yang tidak berkampanye relatif satu sama yang lain. Seperti contoh,
gesekan statis bisa mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Koefisien gesek statis umumnya dinotasikan dengan μs, dan pada umumnya lebih akbar dari koefisien gesek kinetis. Gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis atau dinamis terjadi ketika dua benda berkampanye relatif satu sama yang lain dan saling bergesekan. Koefisien gesek kinetis umumnya dinotasikan dengan μk, dan pada umumnya selalu lebih kecil dari gaya gesek statis untuk material yang sama. Selanjutnya, gaya Stokes. Hukum Stokes menjelaskan gaya gesek apabila sebuah benda atau partikel mengendap atau melaju dalam suatu fluida, maka benda akan mendapat perlawanan berupa gaya hambat. Besarnya gaya hambat yang dialami partikel benda berbentuk bola ini merupakan gaya gesek. Gaya gesek antara permukaan benda padat yang bergerak dalam fluida akan sebanding dengan kecepatan relatif gerak benda tersebut terhadap fluidanya. Hambatan gerak benda di dalam fluida ditimbulkan akibat adanya gaya gesek antara bagian fluida yang melekat ke permukaan benda dengan bagian fluida di sebelahnya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Putri. Kepada Putri, waktu dan media dipersilahkan. Saya, Uti Rizky Febrianti, akan menjelaskan tentang fenomena gaya gesek pada biologi. Yang pertama yaitu proses persalinan. Selain gaya dorong, terdapat pula gaya gesek antara bayi dengan cairan plasenta dan gaya gesek antara bayi dengan saluran serviks. Perhatikan gambar di atas. Panah berwarna biru merupakan arah gaya dorong, sementara panah warna kuning menunjukkan arah gaya gesek. Perlu kamu ketahui bahwa arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Pada proses kelahiran, arah gerak bayi yang mendesak keluar berlawanan dengan arah gaya gesek yang arahnya menuju ke dalam. Ketika bayi keluar dari serviks, gaya gesek di saluran serviks akan semakin membesar karena kecilnya diameter serviks. Gaya gesek ini menahan gerakan bayi untuk keluar, namun hormon oksitosin yang dihasilkan selama dinding serviks terdorong akan memperkecil gaya gesek tersebut. Selain adanya oksitosin, gaya gesek juga diperkecil dengan adanya cairan ketuban yang berperan sebagai pelumas atau pelicin ketika bayi keluar. Selanjutnya yaitu manusia dan hewan yang sedang berjalan. Manusia dan hewan berjalan karena terdapat gaya gesek antara kaki dengan permukaan tanah. Namun, ketika berada pada permukaannya licin, biasanya manusia atau hewan akan terpeleset. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pada permukaannya licin, gaya gesek antara kaki dan permukaan sangat kecil. Selanjutnya yaitu burung terbang. Saat terbang di udara, terjadi gaya gesek antara burung dengan udara. Akan tetapi, gaya aksi reaksi yang dialami burung melebihi gaya gesekan udara sehingga burung tetap bisa maju ke depan walaupun terdapat gaya gesek. Selanjutnya yaitu ikan berenang. Ketika ikan berenang, gaya gesek terjadi antara tubuh ikan dengan air. Untuk memperkecil gesekan dengan air, maka ikan memiliki sisi yang berlendir. Dan yang terakhir yaitu bambu tertiup angin. Ketika tertiup angin, antar batang bambu akan saling bersentuhan antara satu batang dengan batang lainnya, sehingga menimbulkan gaya gesek. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang terakhir ada teknologi dengan gaya gesek. Salah satu teknologi yang menerapkan konsep dari gaya gesek adalah ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi atau USG adalah teknik diagnostik pencitraan dengan alat ultrasonik.
yaitu gelombang suara dengan frekuensi yang lebih tinggi dari kemampuan pendengaran manusia. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan ukuran, bentuk, dan konsistensi jaringan lunak dan organ. Tidak seperti sinar X, USG tidak menggunakan radiasi apapun. Ultrasonografi juga dapat menunjukkan bagian-bagian tubuh yang bergerak seperti detak jantung atau darah yang mengalir dalam tubuh. Ada dua kategori utama USG, yaitu USG kehamilan dan ultrasonografi diagnostik. USG kehamilan digunakan untuk melihat bayi yang belum lahir. Tes ini dapat memberikan informasi tentang pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan bayi secara keseluruhan. Sedangkan ultrasonografi diagnostik digunakan untuk melihat dan memberikan informasi tentang bagian dalam tubuh lainnya, yang termasuk jantung, pembuluh darah, hati, kandung kemih, ginjal, dan organ reproduksi wanita. Kegunaan dari USG tersebut sesuai dengan jenis dan tujuan dari pemeriksaan tubuh menggunakan USG. Tes USG menggunakan gelombang suara dengan frekuensi 1-10 MHz. Pilihan frekuensi menentukan resolusi gambar dan penetrasi ke dalam tubuh yang diperiksa. Gelombang suara frekuensi tinggi dihasilkan dari kristal di dalam alat yang disebut transducer atau probe. Transformasi yang dihasilkan dari gaya mekanik menuju kristal akan menghasilkan tegangan listrik. Fenomena ini juga disebut dengan efek piezoelektrik. Bentuk kristal juga akan berubah jika dipengaruhi oleh medan listrik. Kristal akan mengembang dan mengempis sesuai dengan pola medan listrik yang melewatinya, sehingga dihasilkan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Kenyaringan atau amplitude, nada atau frekuensi, dan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali ke transducer dengan merambat melalui tubuh memberikan informasi yang diperlukan untuk menghasilkan gambar. Teknologi ini menerapkan sedikit gel ke area yang diperiksa untuk menempatkan transducer. Gel memungkinkan gelombang suara bergerak bolak-balik antara transducer dan area yang diperiksa. Pada proses tersebut terdapat konsep penerapan gaya gesek, di mana transducer yang digesekkan ke kulit akan berselisih dan menimbulkan gaya gesek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.